karena udah minta maaf begini tapi ternyata perbuatannya di akun aplikasi lain, ya di sini ngomong minta maaf begini lemah lembut sama langsung pipit begitu, itu yang mes gue, itu dia ternyata di IG dia masih memframing begini. Gue kalau jadi Partai Demokrat, gue harap nih Demokrat kayak si Koko kemarin ya, yang begini kasih pelajaran, laporin lah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang salah satu dokter yang pernah kemarin bikin kaget juga. Dia kedekatan sama Menkes, dia pamer pendapatannya sekian puluh juta. Ya, yang namanya Ngabila, mirip-mirip sama Ngabalin namanya ya. Nah, kemarin dia bikin rame lagi di Twitter gara-gara Partai Demokrat itu bikin satu acara Space itu kayak ruang obrolan begitu di Twitter yang membahas tentang RUU Kesehatan. Nah, di situ tuh ada satu narasumber. Nah, narasumber ini kayak di framing gitu sama si Ngabila nih. Ya, ada tuh postingannya dan akhirnya bikin gaduh nih. Bahwa luar biasa, termasuk si Koko. Ya, bareng sama si Koko. Cuman Ngabila ini akhirnya minta maaf. Cuman gue nggak asik caranya aja dia minta maafnya nih ya. Kita lihat minta maafnya dulu. Nanti kita lihat ini akunnya dia di Twitter ya. Ini dia nih yang paling cantik, yang paling masya Allah, yang paling dekat sama Kemenkes. Ini PNS provinsi dia nih. Iya. Nih permintaan maafnya kalian lihat ya. Lembut baik. Luar biasa, tapi hati-hati yang lembut. Makanya kadang-kadang gue merasa bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, bacot gue kasar, keras, tapi hati gue bersih insya Allah ya Rob. Nih kenapa nih? Nanti kalian nilai sendiri dia ini hatinya gimana nih. Lembut ya kalau Halo, selamat pagi Sobat Twitter. Iya. Aku mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin aku udah buat kegaduhan di Twitter. Dia minta maaf loh. Di sini dia minta maaf. Karena ini jadi masalah sama Bang Hasbil sama Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat yang bikin space itu ya. Dan ini disebarin framing. Dia ada kalimat minta maaf loh ini. Ada dia kalimat minta maaf. Semoga teman-teman mau memaafkan aku. Dan teman-teman semua aku selalu berdoa. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, kemudahan dalam semua urusan. Dan juga diberikan rezeki yang halal, yang lapang, dan cukup. Semoga teman-teman selalu bahagia. Tetap semangat, kompak, tidak terpecah belah, dan juga tentunya terus bersatu. Mohon maaf sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya bagus, minta maaf, apa semuanya, iya kan, jangan terpecah belah. Manis ada lesung bibitnya lagi. Ya. Tapi ternyata guys ada postingan begini nih. Ya, nih. Postingannya begini nih. Halo, selamat pagi. Ya, apa namanya? Dari ini gue bacain ya, di sini tulisannya kekecilan.
Bentar. Nih, tulisannya kekecilan nih, tapi gue ada di sini nih. Bentar. Jahat sekali cara Nabila di Twitter kabur dari diskusi karena minimnya pengetahuan. Lari ke IG. Di IG dia upload semua dengan framing contoh dalam instastory-nya ini. Dia memframing admin ID Jakpus dan Nirwan Anestesi dengan sisi ke akun pemerintah dengan harapan mereka dipecat. Lembutnya suara lu, lembutnya narasi lu, ternyata lu menyimpan kelakuan yang begini. Nanti kita lihat guys ini akun gede, apa namanya, foto gedenya di akun ini ya. Di akun biru nih. Iya, wah lembut, manis begini. Aduh. Dan ini akhirnya mengundang gue, penasaran gue sama LHKPN-nya guys. Serius gue penasaran dong sama LHKPN-nya ya. Nih akhirnya gue dapet nih 2021 kalau nggak salah ini ya. 2021 dia 40 juta ya. 2021 dia 40 juta. 2022-nya dia 73 juta. Masa iya setahun cuma dapat 33 juta 100 sekian. Katanya deket sama Kemenkes. Nah gue di caption gue nanti kalian lihat ya. Gue di caption malah gue bilang kenaikannya signifikan. Mudah-mudahan uang halal ya, bukan hasil menjilat. Karena RUU kesehatan, itu gue jujur aja sama dokter yang demo kemarin kenapa nggak sumbang suara karena gue ngerasa dokter-dokter yang kemarin demo ini kok nggak mau ngakuin gitu ya, kenapa nggak mau ngakuin gitu, ternyata kita yang dulunya disebut penganut teori konspirasi, ternyata sekarang bukan lagi teori konspirasi, fakta konspirasi. Cuman kita tahu RUU kesehatan ini udah nggak benar gitu, udah dibahas dan kita akan menolak RUU kesehatan itu ya. Ya dan mudah-mudahan aja rekan-rekan yang dari anti mandatori bisa bergabung sama dokter-dokter yang anti RUU dan insya Allah ini jadi jalan tengah. Dokter-dokter yang anti RUU insya Allah bisa memahami kenapa kita dulu kan kita dicap halu, dicap macam-macam ya kan. Nah cuman kembali kepada Nabila nih emang ini pro RUU, pro vax, nanti akunnya kita lihat. Udah nggak usah lama-lama, kita kulik Twitter ya guys. Ini bikin gaduh, udah minta maaf tapi lu masih posting di IG. Lu muka cantik, tapi hati lu benerin dong. Oke guys, kita udah di Twitter, ini di akunnya Nabila, di postingannya dia ya. Kita lihat apa komentar netizen di sini. Caper ngabis-bisan. Gua kalau punya gaji gede kayak ngap, dalah nggak butuh caper lagi di medsos. Tuh dibilang caper kan lu. Ada kawan yang nanya ke saya, kawan, Mak, ngap itu masih single kah? Kok nanya ke Mak, tanya aja langsung, nggak berani Mak, tolong tanyain ya. Ya nanti Mak tanya, nanti kalau jawabnya sudah jangan kecewa, dan kalau jawabnya belum juga mengecewakan. Iya Mak, iya sambil lari. Waduh, iklan. Ngabalin versi cewek, kan lu dibilang ngabalin versi cewek nih. Begini amat ya. Omonganmu bau politis mbak, bau-bau politis. Iya dia nggak suka temennya itu katanya politik praktis. Dia sendiri berbau politik. Akun lu aja akun ya, gue ngeliatnya pro banget dia, pro vaksin, pro. Ini bagus dimaafkan, tapi berubah dong dengan cara mikirnya ya dek. Nah itu loh. Kalau memang minta maaf benar-benar gitu. Pola pikirnya dirubah juga gitu. Dokter Nabila akhir-akhir ini kayak seleb tweets ya, nongol terus postingan dan videonya di timeline aku. Mutualannya yuk dok, nah tuh diajak tuh no. Terus blunder netizen suka itu. Iya, lu blunder lagi deh. Nah gue berharap nih, walaupun udah minta maaf begini, gue berharap Demokrat nih ya, nih kasih pelajaran gitu, kasih pelajaran dong, laporin. Karena dia ternyata minta maaf di Twitter, tapi ada juga no di postingan Instagram. Diperhatikan sepertinya memang problematik, permintaan maafnya nggak jelas dan sambil cengengesan. Bukan dia itu berusaha lembut ya, aslinya mungkin gemes juga ya, tapi harusan gimmick gitu. Apakah itu gimmick mbak? Gue sih nyangkanya gimmick, terus terang aja gue. Ngeluh dasku, ngeluh pusing kepala gue gitu ya. Untung masih punya pala lu. Hidup nggak akan tenang, nggak akan bisa tidur nyenyak, nggak berkah kalau suka bikin gaduh. Coba renungkan kata-kata itu. Makanya orang lagi enak-enak mendiskusikan itu kok teruslah blunder, walau itu mengasihkan buat Anda. Jangan semangat, tetap putus asa ya Mbak. Gas, tetap putus asa.
Ribut sendiri, rame sendiri, minta maaf sendiri, kocak. Banyak yang kocak gara-gara micin loh. Gue saranin stop bikin dia tenar deh. Dengan dibully semakin besar kepala. Nih orang pinter tapi gobloknya mengalir sampai jauh. Masa iya pinter dia? Nggak merasa bersalah Nabila atau malah bangga dengan memframing dengan mention ke atasannya berharap temennya dokter tersebut dipecat. Nih, kalian baca nih. Ini di Instagram ini. Nah, mohon maaf ya, tapi aku paling nggak bisa lihat PNS melakukan. Aduh, orang cuman diskusi kok. Lu sendiri ngejilat pemerintah bukan politis itu. Dinilai dari omongannya kelihatannya kamu kesurupan. Nih kita lihat akunnya Nabila ya, kita lihat akunnya Nabila nih. Nabilanya nih kita lihat nih. Nabila nih. Lihat. Yuk. Yang cari vaksinasi COVID usia 2, 1, 2, 3, 4 untuk 18 ke atas gratis. Nah, ada yang mau tanggung jawab nggak? Aduh, ini orang nih. Lihat aja postingan-postingan. Nah, Pak Jokowi ya kan. Udahlah, pro banget tadi ya sama RUU kesehatan. Udah, bodo amat dah. Nah, ini yang gue bilang tadi itu. Ada di gue tampilin. Jahat sekali cara Nabila di Twitter kabur dari diskusi karena minimnya pengetahuan. Lari ke IG. Nah, tuh. Di Twitter dia minta maaf tuh. Di IG dia upload semua dengan framing contoh dalam instastory-nya ini. Dia memframing admin ID Jakpus dan Nirwan Anestesi dengan sisi ke akun pemerintah dengan harapan mereka dipecat. No. Gua komentar nih, Bang Hasbil udah tahu ini. Sudah sayang sekali permintaan maaf Nabila dengan HI diterima. Seharusnya menuntut permintaan maaf terbuka melalui video agar ada efek jerak. Karena bukan kali ini aja Nabila memframing, memfitnah orang atau organisasi yang berseberangan dengan dia. Kalau gue lapor, kasih pelajaran. Nih konten gue yang ini gue buat Demokrat ya, gue buat Demokrat deh tuh. Laporlah Demokrat, jangan cuma diam gitu, jangan cuma diam Demokrat, ya jangan cuma diam. Ini Nabila siapanya Ali Ngabalin? Apakah saudara asli nanya? Mirip aja. Nabila Ngabalin, mungkin kalau laki Ngabalin, kalau cewek Nabila gitu ya. Tolong para nakes yang lagi demo, itu foto muka Nabila di print terus dibawa ke lapangan dengan tulisan segera pecat perempuan ini. Kalau gue naikin ke YouTube mukanya kan ada tuh, lu lihat tadi ya mukanya ya. Iblis banget ya. Nah tuh, masa iya iblis betina? Tapi iblis itu ada jenis kelaminnya nggak sih guys? Gue nggak tahu. Belum pernah lihat kelamin iblis. Nyambung jadi cepu kah? Singap ini polanya sama dengan singap yang satunya, apapun dipelintir habis demi kepentingan rezim. No. Nih Demokrat kalau nggak ngelapor nih gue nggak asik dah. Asal mangap rusak dinkes sebalai kota. Tuh harusnya juga singa ini dipertanyakan. Jam 2 dia main sosmed, dia dibayar negara kerja main sosmed. Masa gobloknya negara ini bayar mahal orang yang begini. Nah tuh orang bodoh kalau terjepit pasti akan berlaku jahat. Tadinya saya pikir semua dokter itu baik. Hah? Apa? Aduh, sayang. Sakit apa? Oh ya, coba cek darah. Itu laboratorium sekian. Ini di USG sekian, ini sekian. Oh, sakitnya ini, obatnya ini. Coba tanya sama dokter. Kenapa saya dikasih obat ini, bahannya apa? Belum tentu tahu. Lu bisnis, guys. Aduh. Marah. Ini kenapa ya si Nabila jadi kayak Ngabalin kudet nih? Jangan-jangan Nabila ponakan Ali Ngabalin. Tentu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itulah kalau follower 900 direspon. Wah, jangan karena follower. Ngeri banget ya Nabila ini. Padahal tinggal jawab aja sesuai keilmuannya semua yang ditanyakan admin ID Jakpus dan orang awam di Twitter. Aku orang awam tapi lebih ngena dan respect penjelasan dan jawaban dari tweet ID Jakpus. Semua dijawab dan ada dasarnya. Nah itu. Kalau memang dokter ilmuwan ditanya jawab. Berani diskusi. Berani argumen. Yang kayak Kemenkes kemarin. Diajak adu data. Kabur. Katanya mau nerima. Nggak mau. Ya. Akhirnya ke pengadilan. Pengadilan adu data. Udahlah. Gini sekarang
Tadi itu masalah apa namanya? Astagfirullah. LHKPN yang Ngabila. Kita lihat komentar netizen. Di sini gue captionnya naiknya harta setahun lumayan signifikan ya Mbak Ngabila. Insya Allah uang halal itu ya, bukan dari hasil menjilat kan? Nih, gue sih Bang Hasbil no. Wow, gue jawab Bang Hasbil. Wow, lama alif Hamzah ya. Jangan cuman wow gitu. Wow, lama alif Hamzah ketawa. Kalau tidak suka sama tidak sudah. Nih ya, gue curiga Juliana ini orang yang sama-sama Ngabila. Curiga aja boleh kan? Kenapa bahasanya itu sama? Nih dibahas nih dia nih. Bukan. Kalau tidak suka sama orang nggak apa-apa, tapi tidak perlu juga menyebarkan data diri orang tersebut, Bang. Sekedar mengingatkan saja. Woi kakak, LHKPN itu untuk publik. Ya, bisa diakses seluruh masyarakat dan boleh diinformasikan kepada seluruh masyarakat. Paham? KPK aja nyuruh rakyat kerjasama monitor harta pejabat yang mendada-dada itu sifatnya bukan data privasi Ngabila. Itu pejabat publik, basisnya dokter. Terus salahin KPK, ngapain nyuruh-nyuruh. Jangan-jangan ini akun lain si Ngabila. Gue lihat cara ketikan dan bahasanya sih sama. Iya. Lu lihat aja tuh cara apa ya, tata bahasa gitu. Nah, sekedar mengingatkan saja. Data itu bisa diakses, silakan cari sendiri. Kuota cukup kan? Kuota cukup kayaknya, tapi otak nggak mau kayaknya. Woi, kalau tolol sendiri aja ya. LHKPN itu bisa diakses publik. Bang, tidak semua data yang bisa diakses di portal publik lalu kemudian dengan bebas kita sebarluaskan secara sembarangan. LHKPN memang bisa diakses oleh siapapun, tapi siapapun tidak bisa sembarangan menyebarluaskan apalagi dengan tujuan atau motif tertentu. LHKPN itu boleh dikasih tahu ke publik. Itu data publik, lu juga bisa akses. Kurang jauh mainnya nih. Nah itu data publik Mbak. Gemeter juga ya LHKPN-nya dibongkar. Itu data publik Bu, siapa aja bisa akses untuk melihatnya. Oh Mbak Ngabalin nyamar ya, baru mudeng nih. Nah kan lu. Aduh, emes gue. Tolol lu. Nah kan tuh. Woi, no, lu baca yang ditandain biar kagak bego. Nah tuh, lu. Apa tuh? Pengumuman LHKPN dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Boleh diakses. Dah balik ke off aja. Nangkring di mari kagak ngerti apa yang lo omongin. Iya. Aduh, udah ya. Nih, si Juliana nih. Ya Allah, kesian gue. Mukanya cakep tapi fotonya ya nggak tahu aslinya. Jangan-jangan sama kayak Ngabila. Jika tidak ada perubahan, maka siap-siap negeri ini jadi negeri Afrika, negeri yang kaya di geruk pemerintah luar. Itu loh, RUU kesehatan itu bahaya juga guys. RUU kesehatan itu bahaya tuh guys. Aduh, bingung gue. Gaji sebulan 33 juta, harta setahun cuma 40 juta, boros. Ajojing, ala ajojing. Ajojing, ala ajojing. Bodoh amat. Tidak ada oposisi di negeri ini yang ada hanya sandiwara orang-orang kaya. Cadas, keren be, makasih. Ya semua kan bisa diaudit. Mudah-mudahan diaudit. Gila kenaikan harta ASN, selevel koruptor kelas kakap juga nih. Wow keren juga di birokrat DKI Jakarta. Dulu zaman masih dipegang Pak Anies Baswedan, si Ngabila kemana ya? Gak tahu. Kejonggol kali. Patut dicurigai kalau ASN bisa memiliki harta banyak pasti di antara dua, korupsi atau menerima suap. Bisa jadi ya. Mbak Diandra. Nggak ada yang bayar buat demo pada demo di sini sambil nunggu bohir tertarik. Goblok. Udah yang begini nih kita lihat nih akun ini. Ya Allah kita lihat. Ya 269 pengikut. Ya udah. Gue perlu. Nah kan. Nah, lihat. Pendukung siapa? Pak Ade. Udah rata-rata ada begitu. Udah. Nuduh orang bohir lah. Radikal lah. Ya Pak Ade. Halo Pak Ade. Apa kabar? Udah. Jadi ya udah begitu guys ya. Si Ngabila nih, ya framingnya jahat banget, mukanya lembut banget. Ya framingnya sadis. Gue ngeliat framing yang ini. Dan jadi kesimpulan gue, karena udah minta maaf begini, tapi ternyata perbuatannya di akun aplikasi lain, ya di sini ngomong minta maaf begini lemah lembut, sama langsung pipit begitu. Itu yang mes gue. Itu dia ternyata di IG dia masih memframing begini. Gue kalau jadi Partai Demokrat
Gua harap nih Demokrat kayak si Koko kemarin ya, yang begini kasih pelajaran, laporin lah. Beda pendapat itu adu argumen. Jangan beda pendapat itu cuma main framing terus fitnah. Jangan begitu. Laporin biar nggak kebiasaan. Mudah-mudahan Demokrat denger nih. Laporin. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Ngabila apa ngabalin ya? Ada yang tahu nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.